Pangeran harus tahu kalau adiknya tadi datang ke sini menemui aku. Pangeran harus tahu kalau adiknya masih hidup. Tapi gimana caranya aku bisa hubungin Pangeran dan beritahu semua itu? Aku nggak bisa nelpon Pangeran dari sini atau minta petugas menghubungi Pangeran, kecuali memang ada keadaan darurat. Ya, keadaan darurat. Mungkin dengan cara itu aku bisa bikin Pangeran datang ke sini. Aduh. Bang Alek kenapa tuh? Aduh, Bang Alek kenapa bang? perut saya sakit sekali. Sepertinya asam lambung saya kambuh. Sakit sekali perutnya. Cepet bang, petugas. Bang Alek harus dibawa ke rumah sakit. Pak Sipir, tolong Pak, ada yang sakit Pak. Cepetan Pak, tolong Pak. Napas saya sesak. Ada apa? Ada yang sakit Pak. Mari Pak, saya bantu Pak. Sebentar Pak. Tete. Kamu nggak boleh pulang sendirian. Aku mau pulang sendiri aja. Aku nggak akan lepasin kamu. Lo tuh siapa sih? Bro, minggir kan? Jangan ikut campur sama urusan gue sama cewek gue. Karena cuma pengecut yang sok jadi pahlawan di depan cewek gue. Pas gue lagi berantem sama dia. Gue nggak pernah mau jadi sok pahlawan buat siapapun. Nggak usah sok tahu dan ikut campur sama urusan gue. Paham? Gue akan nyegah lo, dan lo gak akan bisa ketemu sama Putri. Lo harus jauhin dia. Gue gak peduli. Kalaupun gue punya hubungan darah sama Pangeran, rasa benci gue ke Pangeran gak akan pernah berubah sampai kapanpun. Barusan saya udah share log ke kamu tempat kita ketemuan. Saya tunggu kamu di sini ya. Jangan lama-lama. Saya udah gak sabar dengar cerita mengharukan dari kamu yang habis ketemu sama bapak kandung kamu. Yang selama ini sudah mencampakkan kamu. Kamu pasti bahagia banget kan bisa ketemu sama dia? Pasti Bu Lisa puas banget setelah ngeliat gue kecewa. Apalagi gue udah tahu yang sebenarnya kayak gimana. Kenapa kamu ngebet banget ngajakin saya ketemuan? Kamu bilang terima kasih ya? Karena saya sudah berhasil bisa menemukan siapa bapak kamu. Kenapa muka kamu? Kok kayaknya marah? Bukannya harusnya senang, karena kamu sudah bisa menemukan siapa bapak kandung kamu, gak? Sampai kapanpun, saya nggak akan pernah anggap dia sebagai bapak saya. Satu-satunya bapak saya, cuma Pak Hendarto. Kamu boleh benci sama Pak Alex, tapi walau bagaimanapun, darah dia mengalir dalam tubuh kamu, gak? Orang yang sudah melantarkan anak sejak kecil, apa pantas dipanggil sebagai bapak? Saya tahu sih kekecewaan kamu. Kamu berhak marah dan sedih atas kejadian itu. Laki-laki pengecut seperti Pak Alex emang gak pantas untuk diakuin bapak. Harusnya dia bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan terhadap ibu kamu. Dan dia harus dikasih pelajaran, gak? Terus menurut ibu saya harus gimana? Pilihannya cuma ada dua. Yang pertama, kamu menerima dia dalam satu keluarga dan kamu hidup bahagia bersama pangeran. Atau kamu membalas sakit hati ibu kamu
atas apa yang diperbuat terhadap ibu kamu. Dan pilihannya ada di kamu. Ibu gak ada sangkut pautnya sama ini semua. Tapi kenapa kedengarannya ibu kayak ngedukung saya? Kata siapa ini semua nggak ada sangkut pautnya sama saya? Kalau kamu bisa menghancurkan Alex, pangeran pasti hancur. Dan kalau pangeran hancur, Putri juga ikut hancur. Kalau Putri hancur, Nawang pun pasti hancur. Dan itu tujuan saya, menghancurkan Nawang perlahan-lahan. Sayangnya, kamu udah nggak mau kerja sama saya. Tadinya saya pikir kita bisa jadi partner, gak? Tapi ya udah. Semua pilihan ada di kamu. Bu Lisa. Lagi sibuk. Sesibuk-sibuknya saya nggak akan pernah terlalu sibuk untuk kamu. Ada apa, Putri? Mendingan aku nggak usah deh jadi asisten pribadi kamu. Yang menurut aku itu berlebihan aja. Dan aku juga nggak mau jadi bahan omongan orang-orang di belakang aku. Jadi kamu menolak jabatan baru kamu sebagai asisten saya cuman karena kamu takut sama omongan orang-orang. Kamu yakin nggak ada alasan yang lain? Sebenarnya gue nggak enak sama Maura, tapi gue nggak mungkin bilang itu sama pangeran. Putri, saya minta kamu sebagai asisten saya bukan karena tanpa alasan. Karena dari segi kinerja, segi kemampuan, kamu adalah orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Makanya saya berikan ke kamu. Kalau soal omongan orang-orang yang akan ngomong macam-macam soal kamu nggak usah khawatir. Kamu harus buktiin ke mereka kalau mereka salah. Ya kamu enak, gampang buat ngomong. Buat aku kan gak gampang. Gitu dong. Sebagai aspri alias asisten pribadi, kamu nggak boleh cemberut. Kamu harus happy supaya saya juga happy. Halo, selamat siang. Papa saya sakit dan harus dibawa ke ruang perawatan. Oke, terima kasih infonya. Papa kamu kenapa? Tadi pihak rutan nelfon katanya Papa jatuh sakit dan harus dirawat. Saya harus ke sana sekarang. Kamu mau kan temenin? Pangeran sama Putri itu udah nggak bisa dipisahin. Jadi kamu harus stop berharap terus sama Pangeran. Emang bener-bener udah gak ada harapan ya? Almost impossible.
Nggak mungkin. Believe me, udah ada banyak banget orang yang mau nyoba misahin mereka. Tapi nggak ada yang berhasil. Kekuatan cinta mereka tuh terlalu besar. Mereka pergi lagi. You know what, Maura? Just want to say kalau masih banyak hal-hal yang bisa kamu capai di luar sana selain pangeran. Oh iya, rencana kita main golf kan belum kesampaian. Gimana kalau kita jadiin sore ini? Ya? Saya lagi nggak mood hari ini. Ya coba aja ikut dulu. Siapa tahu ntar nyampe sana langsung mood. Ayo. Oke? Oke lah. Lu denger gak sih? Itu adalah template kata-kata dari buaya muara. What you guys doing? Kalian ngintipin apa sih di dalam? Bapak tuh kenapa sih TTK banget jadi orang? Apa tuh? Tua-tua kepo. Ketahuan lagi. Ini sih mancing-mancing saya. Kalau ada yang seru-seru kasih tahu saya dong. Saya kepo nih, penasaran. Tuh. Tristan sama si Maura lagi di dalam. Kayaknya mereka itu lagi ada obrolan yang serius, Pak. Wow, wonderful. Jadi sebenarnya gini, Pak. Kita berdua juga belum tahu pasti. Ya, kita masih penasaran jadi kita cari tahu. Oh iya. Tapi kelihatannya Tristan itu lagi mendekati Maura. Nah, kita tuh jadi gregetan sebenarnya Tristan tuh pilih Maura atau pilih Mel. Tapi kan Tristan kan sama Mel sebenarnya. Ya kan? Kita taunya selama ini gitu kan? Iya. Tapi ternyata tuh Bapak lihat dia juga deketin Maura. Kalau kayak gini, feeling saya Tristan itu adalah tipe-tipe cowok yang kanan kiri oke. Kayak siapa ya? Betul. Zaman-zaman dulu kita masih kuliah, Pak. Bapak sebagai dosen kan pasti memperhatikan. Siapa ya? Ada namanya Atta Devandra. Itu kan dulu, Ji. Sekarang gue tuh udah insaf. Buktinya aja sekarang gue itu udah nikahin Citra. Berarti apa? Gue tuh pacaran lama sama Citra, udah setia. Contoh laki-laki tuh kayak gitu, mau berlabuh ke semua cewek di luar sana nggak apa-apa. Tapi dia tahu rumahnya di mana. Ya benar juga sih, Pak, omongannya Atta. Yes. Tapi gini loh, Tak, kita kembali lagi ke kasusnya Tristan. Ya kan, gue sih pusing nih ngeliat Tristan. Karena lama-kelamaan saya ada rasa kasihan ngeliat Mel diginiin, Pak. Dia itu ibaratnya cuma digantungin tanpa kepastian. Iya. Bentar. Gue ada ide buat bantuin si Mel. Gimana? Nanti gue ceritain sama lo. Tak, saya juga bagi ide dong, Tak. Siapa tahu saya bisa nembak Bu Cinta, terus dia mau saya nikahin, dan saya cepet-cepet nikah. Gampang, Pak, caranya. Cewek itu biasanya paling suka ditembak di tempat umum. Wow. Nah, kalau Bapak berani punya mental yang tinggi dan sangat pemberani, tembak aja cewek Bapak itu di tempat umum. Saya yakin, Pak, itu cewek Bapak pasti klep-klep dan gak bakal bisa nolak. Good idea. Perlu saya coba. I will try. Pak, saya itu setuju banget sama Atta. Cewek itu akan melting kalau ditembak di tempat umum. Biasa aja, nggak usah. Iya, kayak kamu. Iya, tapi Boleh dicoba. I will try. ya udah.